من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Oke, alhamdulillah. Ada beberapa rekan kita yang miss, yang katanya terlambat nak tengok info karena baru dikirim malam ini, sudah terlanjur keluar. Ya, itu udah bagian daripada nasib mereka. Kita malam ini dah sampai pada nama yang keempat, ya, nama Al-Quddus yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jadi perbincangan tentang nama Al-Quddus ini memang patut untuk dibincangkan karena disebutkan dalam Al-Quran, ya, plus disebutkan dalam hadis Nabi, di mana Nabi bersabda, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Dua-dua sandaran ada. Dan ketika saya perhatikan dalam susunan 99 Asmaul Husna yang biasa orang Malaysia dendangkan dalam bentuk Nas'aluka, dalam bentuk Nas'aluka, ada sebetulnya nama itu yang tak ada dalam Quran maupun Sunnah. Seperti Al-Wajid, saya cari memang tak ada dalam Quran, ya, Al-Wajid. Tetapi dalam pandangan Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan mungkin ada makna tersirat yang beliau nampak. Wallahu a'lam. Baik, nama Al-Quddus. Sebelum saya membincangkan tentang nama Al-Quddus, ada baiknya saya menyatakan satu preposition, satu muqaddimah, yang pada akhirnya kita juga akan kembali pada muqaddimah tersebut di akhir perbincangan, yaitu mengenai satu perkara yang sangat besar dalam hidup kita. Kalau boleh Ustazah mungkin bertanya, apa perkara yang paling besar dalam kehidupan kita? Kalau saya tanya, apa perkara yang paling besar yang Allah ciptakan untuk kita? Baru cari-cari. Jasad. Kalau kelompok kanan? Jangan takut salah jawab, tapi takutlah bila tak menjawab. Jawab saja. Apakah perkara yang berharga, yang sangat besar yang Allah ciptakan pada diri kita? Kalau di sini disebut jasad, entah mewakili yang lain ke tidak, yang penting jawab. Yang kanan? Amal. Akal. Baik. Jadi akal ini kalau kita katakan adalah perkara terbesar yang Allah ciptakan untuk kita. Kenapa? Sebab karena akal inilah kita dapat beban yang namanya membawa amanah sebagai khalifah Allah. Karena dengan akal inilah kita boleh mengenal Allah. Tadi saya datang ke sini bersama anak saya dua itu, kat sana dah, kat luar situ dia. Yang anak saya yang kecil itu paling suka kalau tengok bunga. Sebab ketika lahir sampai sekarang yang nampak daripada uminya adalah suka memerhatikan bunga dan suka memetik bunga, mencium aroma bunga. Bila bunga di rumah itu sudah mekar, dia pertama yang bila jumpa terus putih, seolah-olah dia sebagai pasangan saya yang mempersembahkan cintanya pada saya. Ini Umi. Tadi berhenti kat depannya Jekyll situ, bukan Jekyll sini ya, sebelum Jekyll lagi, selepas Jekyll, parking kat situ.
dia jumpa bunga warnanya putih, dia terus petik, dia cium. Cantik tapi tak bau, katanya. Cantik tapi tak wangi. Pas itu dia buang. Pas itu saya katakan, kalau ada bunga itu cantik tetapi tak wangi, macam orang kafir baca Quran. Kalau ada bunga cantik dan itu wangi, macam orang muslim yang baca Quran. Oke. Atau orang mukmin tapi tak baca Quran. Tapi mukmin itu mesti ada wangi atau mungkin ada rasa. Jadi tadi juga begitu. Sholat di Masjid Teras Jernang, jumpa bunga juga namanya bunga Kamboja. Dia minta dipetikkan, dia petik. Bila dipetik, dicium wangi, abangnya kata, itu bunga kuburan. Terus dilempar. Jadi ternyata alam ini bila direspon dengan akal kita, dia boleh menghasilkan warna-warni pemikiran. Dan kalau kita tak menggunakan akal kita, seperti mana orang membeli laptop, di atas laptop itu diletakkan cawan berisi air, diletakkan pinggan berisi lauk. Jadi kalau kita punya akal hanya digunakan untuk berpikir, mencari makan, ingat minum, ingat lauk, itu seperti perempuan beli laptop, di atasnya diletakkan makanan, minuman. Padahal dia adalah alat untuk mengakses data. Dan akal kita juga alat untuk mengakses informasi. Oleh itu dengan akal kita dapat bebanan namanya amanah, kekhalifaan. Dengan akal kita boleh mengenal Tuhan kita. Itu pentingnya akal. Tetapi yang saya nak sampaikan ialah bahwa Allah memberikan kita kekuatan secara kognitif, di mana kalau saya baca dalam buku, dalam sehari itu, dalam satu bahasa, buku dicetak di pelbagai penjuru dunia, dan satu hari satu bahasa buku dicetak itu mampu dihabiskan oleh manusia di atas 200 tahun. Artinya satu hari buku yang berisi maklumat itu terbit dalam satu bahasa sahaja contohnya boleh dihabiskan oleh manusia melebihi waktu 200 tahun. Sekarang umur kita berapa? Umur rata-rata manusia dalam Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Qutaibah, rata-rata 80 tahun, rata-rata. Kalau sekarang umurnya dah 40 tahun, masih baki 40 tahun, boleh habiskan satu buku yang terbit hari ini? Tak boleh. Kena cover lagi berapa? 160 tahun. Maka Allah bagi kita satu kekuatan akal, namanya kekuatan kognitif, untuk memilih mana di antara buku-buku itu yang patut kita baca. Maka sebaik-baik pembacaan yang perlu kita utamakan ialah membaca untuk mengenal, membaca buku yang di dalamnya memperkenalkan tentang siapa Tuhan kita. Dan siapakah Tuhan kita itu dijelaskan oleh nama-namanya. Dan pada malam hari ini kita bincang namanya, yaitu Al-Quddus. Maka ini majlis asyraful majalis, semulia-mulia majlis, karena bincang tentang nama Allah. Contoh misalnya Ustazah buka dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 255? Ayat kursi, alhamdulillah. Kaiza tahu. Kadang orang hafal tapi tak tahu itu ayatnya. Allahu, siapa Allah? La ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah dijelaskan dan menggunakan kata al-hayyu al-qayyum. Dan Imam Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah menyebutkan dalam ungkapannya sangat cantik dan Ustazah pegang. Mempelajari, memahami, mengkaji nama-nama Allah termasuk adalah mengkaji akar ilmu. Sesiapa yang mau mendalami pengkajian atau kajian terhadap nama-nama Allah secara seksama, dengan teliti,
maka dia telah menyelami dasar ilmu. Kadang-kadang Allah bimbing kita umur 70 tahun baru mengenal Allah. Bila saya tanya, hafal tak dalam bacaan tahiyat? Tentu hafal ustazah. Apa hujung akhir tahiyat? Dibacakan di situ, fil alamina innaka hamidum majid. Apa makna hamid? Apa makna majid? Entah. Tapi baru umur 70 tahun saya ajar, baru kenal makna hamid, baru kenal makna majid. Lalu apa jadinya amal kita selama ini bila kita tak mengenal Tuhan kita? Maka mengenal Allah termasuk asyraful ulum. Dan hari ini kita bincang nama Allah Al-Quddus. Oke. Nama Al-Quddus, ya, saya akan jelaskan di sini. Al-Quddus. Al-Quddus itu dia berasal dari akar bahasa qaddasa, yuqaddisu, muqaddisun, muqaddasun, taqdisun, ya, taqdisun. Ya, qaddasa, yuqaddisu, taqdis. At-taqdis itu bermakna at-tahara. At-tahara itu adalah suci atau kesucian, ya, kesucian atau kebersihan. Bermakna kalau kita bincang nama Al-Quddus, kita bincang tentang kesucian dan kebersihan Allah. Coba kita imajinekan atau kita fikirkan kata kebersihan atau kata kesucian. Kesucian atau kebersihan mesti wujud selepas adanya proses pembersihan atau pensucian. Yang asalnya objek itu dikotori, dinodai, iya kan? Tidak ada kesucian kalau tidak ada kekotoran. Tidak ada kebersihan kalau tidak ada kotoran juga. Ya. Jadi itu lawannya. Sebermakna kalau Allah itu Al-Quddus, boleh jadi dua maknanya. Allah itu disucikan oleh makhluknya daripada kotoran-kotoran, daripada aib, daripada kekurangan, daripada keburukan yang tidak layak berada pada zatnya. Atau makna kedua, Allah itu mensucikan hambanya dari kalangan arif, abid, zahid, ataupun wali daripada keburukan, kotoran, penyakit jiwa, penyakit akal, penyakit emosi, penyakit syahwat, penyakit harta dan seumpamanya. Jadi Al-Quddus nanti, perempuan bila tengok secara, tuan-tuan juga ya, secara maknanya dari akar bahasanya, dia bermakna tahara. Kita akan katakan kalau ada kebersihan, ada kesucian, mesti objeknya itu sebelumnya adalah kotor. Tetapi kotor bukan bermakna Allah itu kotor, tapi dikotori oleh makhluknya yang tak faham tentang Allah. Dikotor artinya apa? Diletakkan, disematkan pada Allah itu misalnya sekutu. Allah itu punya anak. Jadinya pandangan orang lain kalau Allah punya anak, Allah itu perlu. Maknanya kalau Allah itu perlu, Allah itu kurang. Bila kurang, tidak sempurna. Maka bila Allah dikatakan tidak sempurna, maka tugas hamba-hamba Allah yang kenal Allah akan membersihkan daripada unsur-unsur kotoran yang dimasukkan oleh makhluk lain yang tidak faham tentang Allah. Ya. Jadi kalau kita tengok di sini, Al-Quddus itu boleh membawa arti kepada fa'il, yaitu pelaku. Maknanya Allah membersihkan makhluknya dari kotoran. Atau bermakna maf'ul, di mana Allah adalah dibersihkan, disucikan oleh hamba-hambanya. Sehingga ada ucapan subhanallah,
Ya, itu namanya dibersihkan. Cuma kudus ini dia lebih spesifik daripada tasbih. Ya, kadang-kadang kita masih keliru kan? Tasbih itu mensucikan Allah. Takdis juga mensucikan Allah. So apa beza antara dua bahasa ini? Ya. Bezanya ialah kalau kudus itu boleh berlaku kepada selain Allah. Seperti Baitul Maqdis, seperti Al-Ard Al-Muqaddasah. Ya kan? Suci maknanya Baitul Maqdis, rumah yang Maqdis yang suci. Baitul Muqaddasah, Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Al-Arda Al-Muqaddasah, tanah yang disucikan. Boleh objeknya itu adalah bukan Allah, tapi makhluk yang lain, boleh, itu kudus. Tapi kalau tasbih itu hanya kepada Allah saja. Ada tak Baitul Masbih, Baitul Musabbahah? Tak ada. Yang ada Al-Ardu Al-Muqaddasah atau Al-Bait Al-Maqdis atau Al-Muqaddas. Ya kan? Tapi kalau Imam Ibn Taimiyah menyebutkan lebih spesifik lagi perbezaan, nanti perempuan akan mencari titik permasalahan atau perbezaan kan. Nanti ustazah ada nama Allah Kudus, ada nama Allah juga Subuh. Apa bezanya? Ini ustazah bagi tahu dulu, tapi sikit saja. Kata Imam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan begini, kalau tasbih dia akan sentiasa diikuti dengan meletakkan kesempurnaan pada Allah. Misalnya, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kalau ada tasbih, ada tahmid. Itu konsekuensinya. Makanya kalau lepas solat, kita tak boleh sebut subhanallah sahaja, tapi nanti ada sambungannya, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada la ilaha illallah. Itu adalah susunan yang telah diatur secara kronologi, artinya setelah beraturan. Kalau orang sudah baca tasbih, jangan tasbih saja. Tasbih, subhanallah, tak boleh, dia kena ada sambungannya. La ilaha illallah ataupun Allahu Akbar. Karena itu bentuk konsekuensi. Artinya tasbih itu kita mensucikan Allah daripada satu kekurangan atau beberapa kekurangan yang makhluk itu nisbahkan. Lepas dibuang segala yang kurang itu, diletakkan yang sempurna. Lepas itu dipuji dan disanjung dengan sebutan Allahu Akbar. Nah, besarnya Allah, hebatnya Allah. Oke, itu perbezaannya. Ini dari segi bahasa saja. Oleh itu, kalau nanti kita bincang nama Al-Qudus, akan ada kesan secara psikologi dalam jiwa kita. Biasanya ini banyak perempuan yang paling suka dengan nama Kudus. Ya. Tetapi kalau lelaki tak suka Kudus, bermakna dia juga tak suka Tuhannya. Saya sempat jalan ke Bukit Tinggi dan diajak berjalan oleh suami saya sepanjang beberapa kilo, mungkin ada 8 kilo. Tapi sepanjang jalan itu adalah alam yang alami, banyak bunga-bunga yang akhirnya saya petik. Dan saya heran kenapa yang petik itu perempuan, yaitu saya. Dan saya heran kenapa kalau bunga itu adalah dipersembahkan untuk perempuan. Dan saya heran kenapa wanita identik dengan bunga dan lelaki tak suka dengan bunga. Itu yang saya heran. Sementara Allah menciptakan bunga adakah untuk perempuan? Tidak. Allah nak menampilkan keindahan itu supaya laki ke perempuan sama-sama suka. Makanya kalau boleh diajar suami-suami kita agar suka bunga juga. Dulu suami saya juga begitu, tanam sayur-sayuran saja. Tapi semenjak tahu Asmaul Husna, meraihkan saya juga menanam bunga. Dengan bunga, dalam masa 2-3 saat, saya boleh menyelami kehidupan saya sepanjang 20 tahun. Saya cium je. Masa saya dulu itu, sampai 20 tahun itu saya boleh kenal. Sekejap saya buka mata, itulah hidup saya. Dan itu yang Quran katakan. Kita hidup itu hanya illa asyiyatan. Hanya sepanjang waktu petang saja. Au duhaha, atau waktu duha. Duha itu pun sekejap. Asyiyah pun sekejap. Itu waktu kita. Dan saya buktikan ketika saya ambil bunga saya, bayangkan suasana saya kat kampung ketika itu. Ya. Jadi lelaki harus juga suka bunga. Jadi sekali-kali akak
tanam bunga, kasih, wahai suamiku, ini bunga. Jangan suamiku, tolong ambilkan petikan bunga untuk saya. Oke. Kemudian makna Al-Quddus secara istilah ini lebih luas ya, lebih kompleks, karena Al-Quddus itu kita tafsirkan tadi, kita maknai tadi ya, adalah boleh bermakna pelaku, boleh juga sebagai objek. Tetapi Ustazah akan coba untuk konsepkan dalam satu teori, yang teori itu kita ambilkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Quddus seperti dari akar bahasa tadi bermakna at-tahara, suci, bersih. Itu makna yang pertama adalah kita mencoba untuk mengenal jenis-jenis kekurangan yang biasanya dinisbahkan pada diri manusia, lalu manusia itu menisbahkannya kepada Tuhan, kepada Allah. Seperti sifat bakhil, sifat bodoh, sifat ngantuk, sifat apa lagi yang ada pada manusia, sifat tamak, kedekut. Semua itu kita buang, kita tarik daripada Allah Ta'ala, barulah kita akan lekatkan pada Allah itu kesempurnaan. Bermakna Al-Quddus itu kita bincang tentang kesempurnaan Tuhan. Sesuatu dikatakan sempurna itu jika pada sesuatu itu tidak ada aib, tidak ada keburukan, tidak ada kekurangan. Jika tidak ada aib, tentu pada sesuatu itu ada kebaikan. Jika keindahan ya, jika tidak ada kekurangan, tentu pada sesuatu itu ada kesempurnaan. Jika tidak ada keburukan, tentu pada sesuatu itu ada kebaikan. Jika sesuatu itu adalah Allah, maka Allah itu indah, Allah itu adalah sempurna, Allah itu adalah baik. Kita bayangkan jika kesempurnaan, kebaikan, dan keindahan itu ada pada sebuah individu. Apa yang akan berlaku pada diri saya? Saya ibaratnya magnet positif, yang itu magnet negatif. Saya akan tertarik. Tertarik untuk mendekati. Karena itu perempuan-perempuan, ini wahai lelaki, kena faham perempuan. Bila perempuan jalan, jumpa satu benda, yang pada benda itu ada unsur keindahan, ada unsur kesempurnaan, ada unsur kebaikan, dia akan berhenti, dia akan tarik suaminya, sekejap bang, jom kita tengok. Bila tengok dan tidak terbeli sesuatu yang indah, yang baik itu, sampai pulang dia akan memikirkan benda itu. Sehingga muncul satu kaidah baru dalam dunia perempuan, baik menyesal beli daripada menyesal tidak beli. Akhirnya suami terpaksa keluar lagi memenuhi hajat istri. Karena istri disuruh buat kopi, dia gelengkan kepalanya. Itu penting dalam dunia keindahan. So kalau Allah tidak dikuduskan seperti ini, manusia tidak akan mendekati. Dan bila tak mendekati, apa jadi dalam kehidupan manusia? Dia akan susah karena tak boleh bergantung dengan sesuatu yang sempurna tadi. Ya, jadi ada kesempurnaan, dan kesempurnaan ini disebutkan pada ayat ini. Wa nahnu nusabbihu bihamdik.
Kami membersihkan Engkau ya Allah, mensucikan Engkau ya Allah, lalu meletakkan kesempurnaan. So pada Al-Qudus itu mesti ada kesempurnaan. Kesempurnaan itu ada ketika kekurangan itu dikeluarkan. Sempurna lawannya kurang. Kesempurnaan, yang mana kesempurnaannya ini ternyata tidak dapat dipersepsikan oleh akal. Mengapa tak boleh dipersepsikan oleh akal? Hanya kesempurnaan manusia saja yang boleh dipersepsikan. Contoh, misalnya Allah tadi kan tidak bodoh, bermakna Allah itu alim. So manusia kalau ingin sempurna, dia akan contoh sifat Tuhannya, dia akan belajar jadi alim. So alimnya Allah ini tak boleh dipersepsikan. Karena alimnya Allah tidak menuntut adanya objek untuk dipelajari. Kan? Tetapi alimnya manusia memerlukan objek untuk dipelajari. Maka ketika Allah kita katakan sempurna, sempurnanya itu tidak seperti mana sempurna yang ada pada sifat manusia. Sifat manusia yang sempurna dapat dipersepsikan oleh akal, tetapi sifat sempurnanya Allah tidak mampu dipersepsikan oleh akal. Oleh itu muncul kaidah yang kedua tentang makna Al-Qudus. Selepas dikeluarkan segala bentuk kekurangan, dilekatkan kesempurnaan. Bila lekat kesempurnaan, kaidah yang kedua ialah laisa kamitslihi syai'un. Sempurnanya Allah tidak seperti sempurna yang ada pada manusia. Sempurnanya Allah misalnya dikatakan memiliki tangan misalnya, kan bukan memiliki tangan, disebutkan dalam Quran misalnya ada yadullahi fauqa aidihim. Itu kan ada tangan. Tetapi bila ada tangan itu kita sempurnakan tangannya itu sempurna, tetapi sempurnanya tangan itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti tangan saya yang dikatakan sempurna karena berjari 5. Tidak. Justru banyak orang mengatakan kalau ingin membersihkan Allah itu bersihkan dari sifat manusia. Memang, tetapi jangan kata Allah tak punya tangan. Allah sendiri kata ada tangan. So tetap kita katakan Allah itu memiliki yad, bukan kaiyat, yad. Tetapi yadnya, tangannya tidak seperti tangan kita. Itu cara kita mensucikan Allah. Bila Allah itu sempurna, memiliki tangan. Ya Allah itu ada zat. Memiliki, Allah itu asami, pendengaran. Allah itu maha mendengar. Tapi adakah dia mendengar dengan telinga? Kalau dengar dengan telinga, macam kita jadinya. Semua suara masuk tak boleh bezakan. Ya. Jadi itu maksudnya kudus. Membuang kekurangan yang ada pada Allah karena Allah itu sempurna. Lalu kesempurnaannya jangan diasumsikan dengan kesempurnaan yang ada pada manusia. Maka jangan hayalkan. Saya cuma membuka satu andaian, angan imajinasi saja. Sekiranya ada gaun yang indah, ada gaun yang cantik, ada gaun yang bersih, ada gaun yang sempurna. Itu kita tertarik, tetapi Allah bukanlah gaun begitu. Bukan gaun, tapi kita ambil objek yang mendekati kita sahaja. Itu cara kita nak memahami sesuatu. Tetapi lepas itu kita bebaskan. Karena itu Allah bukan gaun, karena itu Allah bukan manusia, maka Allah itu sempurna dan kesempurnaannya itu laisa kamitslihi syai'un. Itu kudus. Ketika Allah dikatakan dalam Al-Quran ini wa nahnu nusabbihu bihamdika, Allah itu bersih dan Allah itu sempurna, Allah itu suci dan Allah itu tak seperti manusia, Allah memiliki kesempurnaan. Maka adakah ketika Allah sempurna dan disucikan oleh makhluknya, pas itu dia diam saja, suka disanjung? Tidak. Ini bezanya dengan kita. Kita inginnya disanjung, inginnya dihargai, inginnya dibersihkan nama baik kita, tetapi kita tak berusaha untuk menjaga aib orang, menjaga nama baik orang, menjaga marwah orang. Itu kita beza dengan Tuhan kita. Bila Tuhan kita sempurna, Tuhan kita juga mengajak hambanya untuk sempurna. Maka di sini muncul namanya tindakan. Tindakan untuk
membersihkan hambanya, hambanya. Siapakah hamba-hambanya itu? Boleh jadi hambanya itu adalah arif, golongan yang arif. Iya Bang Arif? Nanti kalau tahu nama Arif, akan berusaha menjadi seorang yang arif betul-betul. Boleh jadi juga membersihkan hambanya dari golongan zahid. Zahid tahu zahid? Zahid itu kalau disebut zuhud tahu. Kalau zahid itu orangnya yang zuhud. Mungkin juga golongan abid. Tahu abid? Ahli ibadah. Mungkin juga golongan aulia, ya, aulia atau para wali Allah. Kalau orang itu arif, akal pikirannya akan dibersihkan oleh Allah. Iya Bang Arif. Tetapi manusia juga berusaha, berikhtiar, memilih untuk membersihkan pikirannya, membersihkan akalnya, agar tidak tumpul-tumpul juga, biar tajam. Dan biasanya kalau akal itu dibuat tajam, hidup orang itu tidak akan pernah selesa. Dia akan membaca, dia akan memerhati, dia akan merenung, dia akan tadabbur, memikir kerjanya. Sampai betul-betul dia pengsan. Sama seperti mana perempuan kalau nak membuat pisau. Pernah buat pisau sendiri? Tak pernah. Saya pernah buat pisau-pisauan masa kecil. Karena apa? Ingin memiliki pisau. Ambil paku yang besar. Pukul-pukul, hammernya kena saya bakar dulu. Pukul-pukul. Baru jadi pisau-pisauan, baru diasap. Besi tidak akan jadi pedang kalau tidak dipukul dengan besi yang panas. Artinya, orang itu akan bijak, akan pandai bila dia sudah dibakar oleh ilmu yang membuat dia pingsan ketika baca. Pingsan, ya. Kadang-kadang perempuan pernah tak begini? Membaca buku sampai tak boleh masuk, sampai ingin muntah. Bila tidur, di belakang ini kram. Itu tandanya orang sudah teruk membaca. Yang tertawa yang sudah mengalami, yang tertawa ingin mencoba diri. Cobalah. Sampai kita terkapar itu bukan tak berdaya, tak sedar. Tidur kat mana pun jadi nikmat. Itu tidur yang betul-betul perlu. Sehingga tak perlu masuk kat bilik, walaupun dicari oleh suaminya. Kak mana istri saya? Terkapar dekat luar. Bila bangun, kepalanya berat sudah. Golongan zahid misalnya, akan dibersihkan oleh Allah daripada cinta dengan harta benda. Sehingga harta yang ada itu akan disucikan oleh Allah. Dia berkeinginan untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk berzakat khususnya. Golongan abid, ya, dia akan dibersihkan dari sifat malas untuk tidur saja. Mungkin selama ini kita masih belum jadi abid, ya, baru mencoba untuk jadi arif. Semoga nanti jadi arif, jadi abid sekali. Golongan aulia dibuat oleh Allah, tidak pernah bersandar kecuali hanya kepada Allah. Ruhnya tidak dibuat nikmat untuk bersandar dengan sekutu Allah, tapi dibuat nikmat bersandar hanya kepada Allah. Ini adalah tindakan Allah yang berasaskan nama Al-Quddus. So kita di sini berpikir, adakah saya ini boleh menjadi objek yang akan disucikan oleh Allah? Boleh, asalkan ada ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Pilihan. Ya, ada pilihan untuk memilih jadi arif ke, nak jadi zahid ke. Kalau sekarang orang miskin jangan pikir jadi zahid. Kalau orang bodoh sekarang pikir jadi orang arif. Ya, kalau orang yang malas-malas beribadah berpikir untuk jadi seorang abid. Ataupun orang yang ketakwaan dan keimanannya kurang, dia boleh memilih untuk menjadi seorang yang aulia. Oke. Kemudian selepas tahu tindakan Allah, kita akan tahu apa sebetulnya natijah ataupun hasil akhir pencapaian selepas manusia itu dah dibersihkan oleh Allah daripada kotoran pikiran, kotoran harta, kotoran nafsu, atau kotoran emosi ataupun syahwat.
dia akan jadi apa? Hamba itu akan memiliki kelayakan untuk berada di sisinya. Nah ini makna wa nuqaddisulak. Dalam satu buku yang saya baca di lain buku ya, selain buku Mausu'ah punyanya An-Nabulsi, yaitu yang disebutkan oleh Az-Zujaj, bahwa wa nuqaddisulak itu adalah pernyataan malaikat di sisi Allah yang mengatakan begini, wahai Tuhan, kenapa engkau nak ciptakan khalifah? Bukankah makhluk yang telah engkau ciptakan sebelum ini adalah merosak, melakukan pertumpahan darah? Adakah tak cukup kami yang sentiasa membersihkan engkau dari segala keburukan, segala kekurangan, lalu melekatkan kepada zat engkau ya Allah, kesempurnaan. Selepas itu juga kami berusaha untuk membersihkan diri kami, jiwa kami, sehingga kami layak untuk berada di sisimu. Jadi kalau manusia sudah dibuat oleh Allah bersih jiwanya, bersih akalnya, bersih emosi dan syahwatnya, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk berada di sisinya. Seperti perkataan malaikat itu, nuqaddis artinya kami mensucikan jiwa kami supaya kami berkelayakan berada di sisimu ya Allah. Saya bertanya bila baca tafsir seperti itu, kenapa malaikat mengatakan kami membersihkan jiwa kami daripada kotoran ya, untuk layak berada di sisimu? Bukankah malaikat tidak punya nafsu? Tapi kita ingat, malaikat punya akal. Akal itu untuk melakukan satu pilihan walaupun dia tidak ada yang namanya tekanan ataupun halangan seperti nafsu yang kita ada. Jadi akal ini tetap digunakan berpikir, dan malaikat itu punya akal. Jadi dia memilih juga. Ini perkataan malaikat, wa nahnu nuqaddis ya. Kalau wa nahnu sabbih disambungkan juga wa nuqaddis. Kami membersihkan jiwa kami. Maknanya akalnya malaikat digunakan oleh malaikat untuk membersihkan dirinya. Sehingga mudah. Biasanya begini aja, malaikat berkeinginan untuk membersihkan dirinya itu mudah. Cuma kalau kita berusaha untuk membersihkan jiwa kita itu susah. Karena kita ada namanya syahwat, ada namanya tabiat, ada namanya nafsu, ada namanya bisikan setan. Semua komplit. Ada namanya dunia yang kita sangat suka dengannya. Oleh itu, patut sekiranya kita mampu memilih jadi orang baik, balasannya ialah surga. Karena ada perjuangan. Tapi kalau malaikat, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, tetapi dia tetap menggunakan akalnya. Ya, menggunakan akal. Dengan demikian, kita boleh rumuskan jadi satu teori bahwa Al-Quddus ialah zat yang memiliki kesempurnaan pada dirinya sendiri, yang kesempurnaannya tak mampu untuk dipersepsikan oleh akal manusia, yang dengan kesempurnaannya itu dia juga bertindak, memberikan kesempurnaan pada manusia dengan cara membersihkan jiwa-jiwa manusia daripada kotoran-kotoran, sehingga manusia itu layak untuk berada di sisinya. So ini satu teori yang sifatnya kronologi. Kita tahu asasnya, oh Allah itu sempurna. So baiknya kita, indahnya kita, sempurnanya kita murni karena bersandar daripada indah, baik dan sempurnanya Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Orang yang belajar Asmaul Husna itu bukan orang yang mengutip, mengumpul maklumat-maklumat yang terkait tentang nama-nama Allah. Tetapi orang yang belajar Asmaul Husna itu orang yang memanifestasikan, menzahirkan pemahaman yang ia dapat dalam bentuk ketundukan, kerendahan dirinya di hadapan orang-orang beriman ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak ada gunanya misalnya kita belajar Asmaul Husna tetapi kita menyombongkan diri kita. Karena itu setiap kebaikan yang terhasil dalam diri kita murni karena sandaran daripada kesempurnaan Allah. Ya, sekali lagi, Al-Quddus bermakna zat yang memiliki kesempurnaan pada dirinya, yang kesempurnaan itu tak mampu dipersepsikan oleh akal manusia. Yang dengan kesempurnaan inilah Dia Allah bertindak, memberikan kesempurnaan pada hamba-hambanya dengan jalan membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa manusia itu daripada segala kotoran sehingga melayakkan hamba itu untuk berada di sisinya. Ini yang kita jadikan sebagai dalil atas makna tersebut. Dan itulah antara pandangan-pandangan yang Ustazah boleh sintesiskan daripada berbagai pandangan yang dikemukakan oleh Dr. Ratib Nabulsi dalam kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Asma Al-Husna. Boleh faham sampai sini? Bila kita sudah faham tentang makna ini, kita senang sebetulnya, mudah nak mengaplikasikan makna ini dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu tajuk kita kan Asmaul Husna dalam konteks Baitul Muslim. Ya. Tetapi sebelum kita bincang tentang aplikasi nama Al-Quddus ini, coba setakat ini, apakah kesan yang puan-puan dapatkan ketika mendapatkan huraian makna Al-Quddus dalam hati? Maknanya secara psikologi, nama Al-Quddus ini dapat membina jiwa dan perilaku kita ke tidak. Jiwa artinya apa? Ada tak rasa sekarang dalam hati bahwa ketika kita diperkenalkan Allah itu begitu indah, lalu kita memiliki kecenderungan untuk mendekatinya. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah, sementara Allah itu gaib, zatnya tidak wujud dalam kehidupan kita sekarang, zatnya itu gaib, keindahannya pun kita tak nampak. Tetapi nama-nama Allah semuanya yang mengarah pada kesempurnaan dan keindahannya itu mewujud dalam alam semesta. So manakah di antara alam yang puan-puan kagumi, puan-puan takjubi keindahan dan kesempurnaannya, itu namanya puan-puan sudah cenderung kepada Allah. Itu namanya puan-puan telah mendekati Allah. Tapi kalau kita kenal Allah, kita suka bunga, jas suka bunga. Bila sudah dicium, layu dibuang. Itu saja. Orang-orang di luar agama kita, mereka suka dengan alam. Mereka teruja dengan alam. Sehingga mereka menyatakan suatu perkataan dengan kata-kata so amazing. Itu karena mereka tidak mendapatkan satu objek di sebalik benda yang nampak. Istilahnya begini, kita belajar tentang Allah ini melalui alam itu seolah-olah kita diajak untuk belajar ilmu metafisik. Ma wara'at tabi'ah atau ma ba'dat tabi'ah, apa yang ada di sebalik alam itu. Dan inilah kekuatan hati yang perlu kita keluarkan. Sehingga kalau kita mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu bukan kepada alam, tapi kepada ma wara'al alam, yaitu di sebalik alam. Sehingga alam bagi kita tidak ada powernya, tidak ada kuasanya. Sudah ada kuasa air tak muncul, kuasa minda pun tak muncul, kuasa bulan pun tak muncul, kuasa apa lagi tak muncul. Itu dimunculkan oleh setengah manusia yang tidak meyakini adanya objek di sebalik itu, yaitu Allah. So ini penting kita belajar Asmaul Husna itu untuk membentengi diri kita daripada serangan pemikiran sekarang yang kita tak rasa dan membuat kita terpesong sedikit tak rasa, lama-lama dah jauh daripada Quran dan Sunnah itu. Bahkan kita sebagai orang yang lantang menyuarakan perkara tersebut padahal salah misalnya. Ya, ini berbahaya. So, penting kita belajar nama Al-Quddus. Karena Al-Quddus kita akan dibersihkan daripada perkara-perkara yang kotor dalam jiwa kita. Jiwa maknanya akal kita, jiwa maknanya hati kita, jiwa maknanya syahwat atau emosi kita. Semua akan dibersihkan oleh Allah. Kalau dalamnya bersih, luarnya akan dibersihkan oleh
Allah, walaupun kita tak mandi-mandi juga. Oke. Jadi kesannya adalah kita akan optimis, kita akan mendekat kepada sesuatu yang indah, dan kita akan berbahagia. Kita akan berbahagia bila kita mendapatkan sesuatu yang indah, yang sempurna. Ya, dan perempuan nanti boleh cari objek-objek dan bayangkan di sebalik objek itu adalah Allah yang menciptakannya. So kita mendekat, maka dekatilah alam itu. Saya tadi huraikan alam itu dari kata alam, alima. Kalau yang berilmu, alim. Kalau hasilan ilmu itu namanya alam. So alam itu adalah semesta yang ada bersama kita. Itu hasilan daripada ilmunya Allah. So kita semua ini akibat daripada ilmu Allah, dan alam itu menjadi sebab ilmunya manusia. Kalau manusia punya objek namanya alam, Allah tak punya objek alam untuk diperhatikan jadi alam. Itu bezanya. Maka di luar akal kita untuk mempersepsikan tentang kesempurnaan yang paling tinggi. Just yang nampak oleh mata kita sekarang itu saja boleh kita persepsikan. Oh, Allah itu indah. Kenapa tengok bunga indah? Tapi Allah bukan bunga. Cuma tindakan Allah itu begitu indah. Ya. Baik. Sekarang kita masuk pada aplikasi nama Al-Quddus dalam konteks kehidupan kita dalam rumah tangga. Ya. Kalau kita katakan tadi bahwa Al-Quddus itu bermakna kita mengkaji tentang kesempurnaan, keindahan, dan kebaikan Allah, maka setiap orang yang belajar nama Al-Quddus akan berusaha untuk menjadi pribadi yang indah, yang baik, dan sempurna. Boleh kita bayangkan seandainya dalam rumah tangga kita menjadi pribadi yang sempurna. Menjadi pribadi yang sempurna artinya menjadi pribadi yang boleh berpikir sempurna. Kalau kita huraikan tentang kita manusia, sebetulnya nak sempurna, nak dipandang tidak ada aib, nak dipandang baik, dipandang indah, puncanya daripada perkara yang besar tadi saya katakan tadi, akal. Akal semuanya. Karena itu, kalau saya katakan, dalam rumah tangga itu ada istilahnya kepala keluarga, bukan kepala negara. Kepala keluarga. So, mengapa lelaki dalam rumah tangga digelar sebagai kepala keluarga? Mengapa tak digelar sebagai badan keluarga? Mengapa tak digelar sebagai perut keluarga? Atau hati keluarga? Atau jantung keluarga? Mengapa tuan-tuan bersetuju digelar sebagai kepala keluarga dan bergaya saya kepala keluarga, tetapi tak faham falsafah apa kepala itu? Kalau misalnya ada suami istri yang suaminya itu dikatakan kepala keluarga, tapi kepalanya kosong, otaknya tak digunakan untuk berpikir, layak ke tidak jadi kepala keluarga? Tapi yang berpikir itu perempuannya, takkan berubah status. Kepala keluarga adalah Puan Shanti. Nah, misalnya begitu. Tak layak. So, ini teguran bagi kita. Oleh itu, kalau kita bincang tentang nama Al-Quddus, tentang kesempurnaan Allah, maka kesempurnaan itulah yang sepatutnya untuk difikirkan oleh individu-individu dalam rumah tangga. Istri juga begitu, dikenal dengan ketinggian emosi, sehingga dikelar sebagai perempuan yang tinggi EQ-nya. Tetapi karena banyak beremosi, tidak ada pun kata-kata keluar yang logik. Lelaki juga begitu, karena tinggi IQ-nya, tidak ada kata-kata yang keluar itu dengan nada emosi. So, kedua-duanya kena disempurnakan. Karena disempurnakan maka dikawinkan oleh Allah. Itu maksudnya biar sempurna keluarga. Tapi yang paling asas karena laki-laki sebagai kepala keluarga, itu yang perlu mendalami makna Al-Quddus. Tetapi karena perempuan itu sifatnya emosi, yang sifatnya juga sangat performance vision, maka tugasnya di rumah dengan emosinya adalah mengurus kebersihan rumah tangga. Seperti apa?
mencuci pinggan. Ketika mencuci itu ingat Al-Quddus, bahwa kudus itu kita membersihkan Tuhan kita daripada unsur-unsur yang tak layak. Kita membersihkan pinggan juga demikian, membersihkan daripada minyak ataupun bekas-bekas sayur, ikan dan seumpamanya, agar layak untuk dijadikan tempat untuk makan. Menyapu juga begitu. Ya, jadi sempurnakan rumah tangga. Tapi walaupun demikian, suami-suami juga perlu bertolak ansur. Kadang-kadang begini ya, macam ustazah. Contoh, baju itu sampai berminggu-minggu berlipat-lipat macam lepat. Susah untuk dilipat karena sudah bertumpuk-tumpuk. Tetapi suami mungkin tak selera sebetulnya tengok ruangan seperti itu. Tak ada kesempurnaan keindahannya, tak ada kudusnya dalam rumah itu. Tak ada kudusnya. Jadi bila hendak melipat, emosi untuk membaca itu lebih besar. Akhirnya baca buku lagi. Atau tengok informasi yang lain yang terkait dengan masalah hari ini. Akhirnya baju itu menjadi menumpuk. Tapi kita tengok, kita secara fitrah memang tak suka, tapi berlaku bukan mengiyakan, tetapi tak selesa sebetulnya. Dalam diri kita juga begitu, kaum-kaum lelaki, kaum-kaum perempuan. Perempuan suka menggosok pakaian suaminya, atau suami sendiri yang menggosok pakaiannya sendiri karena istrinya banyak anak, tak sempat untuk mengurusi pakaian suaminya. Bayangkan ketika suami itu menggosok, dia menggosok, yang dikatakan menggosok itu maknanya melicinkan kedutan-kedutan ataupun lipatan-lipatan atau kekerutan, apa istilahnya itu. Itulah. Itu bayangkan, itu hati kita yang banyak kotorannya. So sampai ujung-ujung kadang kita gosok pakaian suami kan, dah belakangnya oke, banyak oke, tapi bagian sini ini ada yang belum disinggahi, sehingga suami akan gosok lagi sendiri. So bermakna kita membersihkan hati itu belum bersih sebersih-bersihnya, selicin-licinnya. Oke. Yang saya pikirkan di sini adalah kesempurnaan tadi. Kesempurnaan itu disebutkan puncanya ada pada kesempurnaan akal dahulu, kesempurnaan berpikir. Manusia diberi dua jenis kesempurnaan, kesempurnaan berpikir dan kesempurnaan beramal. Kalau kesempurnaan berpikir, dia dibagi pada tiga bahagian ya. 1, 2, 3. Sempurnanya seorang lelaki dalam berpikir untuk jadi kepala rumah tangga, atau sempurnanya juga perempuan sebagai yang dinaungi oleh lelakinya, oleh kepala rumah tangga itu, dia mesti sempurna dalam memikirkan siapa penciptanya. Ya, memikirkan tentang siapa pencipta plus dengan nama dan sifat-sifatnya. Ini cara berpikir yang sempurna nomor yang pertama, yaitu ya, ini aplikasi dalam rumah tangga ya. Perempuan saya beri dulu, perempuan tuan-tuan saya beri laluan dulu, baru kita akan tahu nanti ujungnya kesan dalam rumah tangga kalau kita berpikir untuk jadi hamba yang sempurna. Dan berpikir yang sempurna dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, berpikir tentang siapakah pencipta itu. Lepas itu mengenal apakah nama-nama dan sifat-sifat yang boleh menyokong kita punya pencitraan, kita punya pemahaman tentang Tuhan kita. Oh, Tuhan itu kalau dalam nama Allah Al-Quddus dicitrakan sebagai objek yang begitu indah dan sempurna, begitu. Kemudian yang kedua, kesempurnaan berpikir. Yang kedua ialah berpikir tentang jalan menuju Allah, plus berpikir tentang rintangan-rintangan. Apakah rintangan-rintangan sepanjang saya berjalan menuju pencipta saya? Sebab kalau orang sudah kenal siapa penciptanya, melalui nama-namanya, nampak jelas kesempurnaannya, manusia akan meniti sebuah jalan untuk sampai pada satu destinasi akhir, namanya berjumpa Tuhan. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Tuhan itu didekati dan dijadikan sebagai satu tujuan akhir. Ya. Jadi mengenal jalan menuju
pencipta dan apakah rintangan-rintangan di sepanjang jalan itu. Baru poin yang ketiga, yaitu mengenal tentang aib diri plus kekurangan. Ya, apa kekurangan kita, apa keburukan dan kecacatan kita. Kita pikir, mengapa kita kena berpikir secara sempurna tentang tiga perkara ini? Kalau kita kenal Allah itu pencipta dan Allah itu Al-Qudus yang sempurna, kalau kita kenal kita ini tidak sempurna, kita banyak kekurangan, ada aib, maka disinilah kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu. Oh, saya ini begini, jahil lah. Akhirnya kita berusaha untuk berilmu. Dan berilmu dengan mencontoh sifat Allah yang dilekatkan pada zatnya itu sifat alim. Ya. Jadi kita dengan mengetahui aib dan kekurangan diri kita, kita akan berusaha untuk mencontoh sifat-sifat yang ada pada pencipta kita yang ditunjukkan oleh nama-namanya. Kemudian dengan mencontoh sifat-sifat Allah, walaupun tak mampu untuk menyamai sifat Allah, just mencontoh, ikut kita punya kemampuan, maka di sini namanya akhlak muncul. Akhlak. Jadi akhlak itu bermakna usaha kita untuk meneladani nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita tanpa fikir panjang lagi, yang dilakukan secara berterusan. Akhlak inilah yang kita katakan sebagai jalan menuju Allah. Akhlak seperti dermawan, itu kan kita mencontoh Allah Al-Karim. Akhlak seperti penyayang, kita akan mencontoh nama Allah Ar-Rahim. Akhlak pengasih, kita akan contoh nama Ar-Rahman. Akhlak pemaaf, kita akan contoh nama Allah Al-Afu. Akhlak penyantun, kita akan contoh nama Allah Al-Halim. Akhlak penyabar, kita akan contoh nama Allah As-Sabur. Akhlak yang syukur, kita akan contoh nama Allah Asy-Syakur. So semua kesempurnaan Allah dapat kita rasa, dapat kita lihat melalui nama-namanya. Oleh itu dengan mengetahui nama-namanya, kita tahu pencipta kita tahu kekurangan kita akan melangkah untuk mencontoh, dan pencontohan itu disebut sebagai akhlak, takhalluk, membentuk diri. Sebab tabiat asal kita ialah kita itu jahil, kita itu bodoh, kemudian kita itu juga kedekut, kita itu suka berdebat, kita itu pemalas, kita itu yang buruk-buruk sudah ada. Bila buruk-buruk itu sudah ada, tak payah dipelajari. Yang perlu kita pelajari ialah sesuatu yang tidak ada bersama kita, yaitu kesempurnaan yang ada pada nama-nama Allah. Baru akhlak ini dikatakan sebagai jalan menuju Allah. So rintangan orang berakhlak itu ialah hawa nafsunya sendiri, tabiatnya sendiri, itu rintangannya. Dan hawa nafsu akan membesar karena dia mendapatkan sokongan daripada syaitan. Hawa nafsu juga akan semakin membesar karena kita membodohkan diri dengan tidak mengenal Tuhan kita. Oke. Bila poin-poin di sini kita dapatkan, ketika ada akhlak pada diri seorang muslim, pada diri seorang mukmin, maka akhlak inilah yang kita katakan akan membawa rahmat. Ya, Kak Aisyah, rahmat. Akhlak ini yang akan membawa rahmat dalam kehidupan rumah tangga. So kita bermula daripada kesadaran diri yang tidak sempurna, faham nama Al-Qudus, kita contoh kesempurnaan Allah. Bila sempurna muncul akhlak yang baik. Bila akhlak yang baik akan lahir namanya rahmat dalam rumah tangga. Baik, kalau kita tak percaya, kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak." So Rasul bersabda tentang masalah akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya akhlak yang buruk disempurnakan Nabi menjadi akhlak yang baik. Akhlak yang buruk seperti masa itu minum arak, membunuh anak, memperlakukan wanita di bawah darjat kemanusiaan, mewarisi.
ibu yang ditinggal mati oleh ayahnya untuk dikawini. Nah, itu semua akhlak orang-orang Arab buruk, maka disempurnakan oleh Rasulullah menjadi akhlak yang baik. Tetapi ketika Allah membincangkan tentang Nabi kita, Allah membincangkan wa ma arsalnaka illa akhlaqan lil alamin. Tidak, tapi Rasul disebutkan oleh Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apakah hubungan antara akhlak dengan rahmat? Kalau dalam satu rumah tangga, akhlaknya itu kekerasan, akhlaknya itu penipuan, akhlaknya itu adalah apalagi keras, kasar, suka berbohong, menghina, dan seumpamanya. Adakah rumah tangga itu akan dipenuhi dengan kerahmatan? Tidak. Karena itu Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, supaya dengan akhlak itu akan membawa suasana rahmat dalam kehidupan berumah tangga. Karena rumah tangga itu bagian terkecil daripada sebuah negara. Bermula daripada apa? Bermula daripada manusia berpikir tentang jati dirinya yang penuh dengan kekurangan. Bila belajar nama Al-Quddus, dia berusaha beranjak untuk menjadi orang yang sempurna. Bila ingin jadi orang yang sempurna, Quran memberikan kriterianya. Berpikir tentang pencipta dan nama-nama pencipta, berpikir tentang jalan menuju pencipta, berpikir tentang aib pada diri orang tersebut. Bila jumpa aib, dia akan berusaha untuk berhubungan dengan Tuhan yang maha sempurna. Bila sempurna dan dia contoh, keluar namanya akhlak. Akhlak inilah jalan menuju pencipta. Sehingga dengan akhlak, rumah tangga akan dipenuhi oleh rahmat. Itu pentingnya rumah tangga kalau kepala-kepalanya berisi tentang ma'rifatullah, mengenal tentang siapakah Allah. Bukan just mengenal Allah. Secara lawan katanya, mengenal Allah bermakna mengenal diri sendiri. Kalau Allah itu alim, dah pasti lawannya itu adalah jahil. Dan siapakah yang jahil? Kita. Karena kita jahil diberi alat untuk jadi pandai, yang namanya wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida. Tapi qalilan ma tashkurun. Amat jarang orang menggunakan mata, telinga, dan hati itu untuk bersyukur. Bersyukur artinya berfikir, bersyukur artinya memahami, bersyukur artinya mengikat emosi dan syahwat untuk lari kepada taklif atau aturan syariat. Dan perkara ini bukan kita katakan mudah semudah kita mengucapkan, karena hanya orang yang sudah merasakan perjuangan yang baru mengetahui betapa susahnya untuk memerangi hawa nafsu itu. Karena itu nilainya adalah besar, yaitu surga yang abadi penuh dengan kenikmatan. Oke, jadi poin yang paling penting yang saya rasa ialah tentang kesempurnaan berfikir. Baru dengan adanya kesempurnaan berfikir, kesempurnaan dalam beramal. Cuma ada satu poin lagi yang perlu puan-puan, tuan-tuan dalami, yaitu mengenai dalaman kita sendiri. Dalaman artinya apa? Dalaman jiwa kita ini sebetulnya lah objek yang Allah akan membersihkan. Karena kita faham pada poin kedua tadi, mana Al-Quddus, bukan cuma Allah sempurna, tapi Allah juga menyempurnakan hambanya. Cara menyempurnakan hambanya, dia akan membersihkan hambanya. Apa yang dibersihkan dan apa yang puan-puan, tuan-tuan perlu lakukan? Yang pertama, akal. Akal mesti dibersihkan. Bukan dengan menggunakan deterjen akal itu dibersihkan, seperti mana kain. Tapi akal itu dibersihkan dengan berfikir. Berfikir, tetapi berfikirnya bukan berfikir tentang dunia, tapi berfikir tentang pencipta dunia, yaitu berfikir tentang Allah. Sehingga keluar daripada akal ini kotoran-kotoran seperti pemikiran yang kita katakan pemikiran Marxisme, pemikiran kapitalisme, pemikiran liberalisme, sosialisme, ateisme, semua akan keluar. Sehingga pemikiran cuma satu, namanya monoteisme. Berpikir tentang Allah itu esa dan sempurna. Jadi jangan kita pikir akal
pikiran dalam kepala kita itu tidak ada racunnya. Ada racunnya, ada kotoran-kotorannya. Maka bersihkan, jangan menggunakan deterjen, bersihkan dengan menggunakan apa? Pikiran. Berpikir tentang apa? Berpikir tentang Allah, dan itulah yang disebutkan dalam surah Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. So akal ini dibersihkan dengan cara berpikir. Oke, perempuan tonton semua dalam rumah tangga kena berpikir. Kalau berpikir memang hancur rumah tangga itu. Ya. Kemudian yang kedua, di bawah akal ikutkan susunan ialah ada namanya hati. Hati ini juga perlu untuk dibersihkan. Tapi sekali lagi bukan dibersihkan menggunakan deterjen, tapi dibersihkan dengan berzikir. Mengingat ini mengenal mencari ilmu, dan ini untuk mengingat ilmu. So hati digunakan untuk berzikir. Maka segala penyakit kotoran dalam hati, kerak-kerak hati seperti nifak, seperti kufur, syirik, riya, ujub, takabur, sum'ah, dan kawan-kawan, boleh dibersihkan dengan zikrullah. Dan Allah berfirman apa dalam surah Ar-Ra'd ayat 83, firman Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir boleh menenangkan jiwa hati kita. Bermakna zikir ibaratnya adalah deterjen untuk pakaian, maka deterjen untuk hati ialah zikir. Oke. Kemudian di bawah hati ini ada apa? Jangan cakap ada perut. Di bawah hati kita, dada kita, ada namanya syahwat. Syahwat ini adakah perlu untuk dibersihkan? Ya, syahwat. Syahwat ini akan bermula sekiranya manusia ada emosi. Emosi itu seperti cinta, seperti dendam, seperti jealous, seperti rindu, bahagia, rasa-rasa dalam hati, semua itulah itu emosi. Sehingga muncul satu keinginan untuk menepati apa yang diemosikan itu. Namanya syahwat. Kalau ada keinginan, itu namanya syahwat, kecenderungan. Syahwat biasanya dia akan cenderung kepada tabiat, keselesaan jasad. Maka penyakit yang ada pada syahwat kita ialah cenderung untuk selesa jasad kita. Maka obatnya mau tak mau, deterjennya mau tak mau, dia harus diarahkan kepada taklif, yaitu belajar tentang syariat, apa yang diatur oleh Allah, tetapi dengan memikir tentang reward apa? Ganjaran. Biasanya orang yang syahwatnya kuat misalnya terhadap sesuatu, namun sesuatu yang disyahwati itu terlarang, lalu dia berusaha untuk menghalang. Biasanya yang menghalang itu karena dia bayangkan reward. Kalau aku tak jadi buat ini kan Allah akan ridha, Allah akan bagi balasan. Seperti mana kalau kita sudah geram, sudah marah, dan muncul kadar gula yang lebih dalam liver kita dari proses hormon adrenalinnya, maka cenderung untuk melempar segala apa yang ada. Tetapi ketika misalnya mengingat tentang reward yang Allah janjikan, yaitu al-maghfirah wal jannah, maka dia tahan diri untuk tidak jadi melempar sesuatu itu. So obatnya adalah dengan mengenal apakah janji-janji yang Allah sediakan dalam Al-Quran. Itu adalah obat bagi syahwat. So kalau kita janji-janji, maksudnya janji itu ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan bila orang itu mau mengawal syahwatnya. Syahwat dikawal kalau hati tadi itu ada pemahaman. Hati ada pemahaman karena akal digunakan untuk berpikir. Maka berpikir, berzikir, mengingat ganjaran yang Allah janjikan, maka disitulah muncul yang namanya kesempurnaan dalam berumah tangga. Saya membayangkan seandainya kita semua ketika hidup berumah tangga seperti ini, maunya marah kak suami tetapi ingat kebaikan suami,
ingat kebaikan, bukan ingat keburukan. Karena marah kan ingat keburukan kan? Kalau marah ingat keburukan, dan kalau marah mesti ingat yang namanya kebencian, muncul yang lain-lain. Tapi kita karena tahu dalam aturan syariat itu, kalau marah, benci ke orang, sila cari kebaikannya. Pusing pikiran kita cari kebaikan, akhirnya tersenyum sendiri, tak jadi marah. So ini semuanya akan membawa rumah tangga itu harmoni. Tak diteruskan dalam keadaan 3 hari tak bersapa dengan suami karena ada geram, karena ada marah. Masing-masing ego, aku tak mau mulakan, biar je dia yang salah, dia yang memula, dia yang mengawali, biar dia yang tegur saya dulu. Tidak ada. Siapa yang pernah disakiti lalu dia merasa bahwa dirinya yang harus memulai untuk mengawali salam, itu yang lebih baik daripada orang yang menunggu orang lain agar baik kepada dirinya. Sama juga begini, orang salah itu kan cenderung akan dicari kesilapannya. Tapi mencari-cari kesilapan itu lebih silap daripada orang yang silap. Akak silap kan? Akak berdosa misalnya. Saya cari-cari kesalahan akak, saya lebih berdosa daripada akak yang bersalah. Makanya Umar mengatakan, kalau ada orang itu bersalah, kamu jangan cari kesilapannya. Lebih baik kita berbaik sangka. Itu dalam konteks hubungan pribadi antar sesama individu. Tapi kalau dalam konteks yang lain, untuk istifta, untuk masalah kebaikan satu negara, memang bukan satu dikatakan riba, tapi kita ingin kritik yang sifatnya adalah membangun agar umat Islam itu tidak jatuh dalam suasana yang terpuruk. Oke. Jadi itu yang Ustazah pikirkan begitu. Jadi kalau akal sudah dibersihkan dengan berpikir, hati telah dibersihkan dengan berzikir, syahwat telah dibersihkan dengan mengingat reward atau ganjaran dalam Al-Quran, niscaya kita akan menjadi hamba yang sempurna. Sempurna dalam sikap, sempurna dalam perbuatan, sempurna dalam urusan memilih. Bila sempurna, barulah rumah tangga itu akan dipenuhi oleh kerahmatan. Kalau bincang tentang rahmatan lil alamin, tetapi orangnya tak pernah kenal dirinya itu punya aib, punya kekurangan, dan tak mau berhubungan dengan Allah yang bersih, yang indah, yang sempurna, sampai bila-bila rumah tangga kita hanyalah sebagai impian rumahku, surgaku sahaja. Ya? Jadi itu yang perlu kita lakukan lepas ini. Aplikasinya adalah sila belajar lebih lagi tentang Allah, sila belajar lebih lagi tentang siapa diri kita, sila belajar lagi untuk mengawal hawa nafsu dengan berakhlak yang baik, maka rumah tangga kita akan dipenuhi oleh mawaddah, sakinah, warahmah. Oke, ingat ya, kalau bincang Al-Qudus sempurna, baik dan indah. Senang bagi perempuan ingat ialah kalau masuk dapur cuci pinggan. Senang kalau masuk bilik kemas bilik. Tetapi lelaki sebagai objek yang pakaiannya, makanannya, pinggannya dilayani oleh perempuan, maka peluang untuk dapatkan kudusnya ini hanya merasakan saja. Cantiknya, indahnya. Akhirnya dia mendekat pada istrinya, mengucapkan terima kasih istriku, lalu diciumlah kening istri itu, maka berlakulah hubungan yang baik dalam rumah tangga itu. Ya, jadi yang perempuan pelakunya, yang membersihkannya, suami yang mendekatinya, kan begitu. Itu kalau Al-Qudus diterapkan dalam rumah tangga. Baik, sampai sini puan-puan, tuan-tuan, ada soalan terkait dengan nama Al-Qudus? Ada soalan Kak Aisyah? Tak ada. Tak ada maknanya pening ke? Dah paham? Nah, saya takut pening semuanya. Akhirnya nak bersoal pun soal yang mana? Tak paham semuanya. Kita ada soalan ya? Alhamdulillah, jika ada soalan, semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam mengingat dan juga memahaminya dan mengikat syahwat kita dengan pemahaman kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.